Sekarnya gimana? Lalu yang gambo yang mouse ya. Na 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 na. Sekar gambo ping catur ya gitu. Sekar gambo ping catur. Wah, susah ya Romo ya. Iya, Wah, nih susah. pemirsa, di masa kini untuk belajar mocopat itu sangat susah ya. Oleh karena itu, di episode kali ini saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan salah satu komunitas mocopatan di Yogyakarta. Untuk itu tetap di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Salam budaya. Ingkang menawi panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno. Tradisi mocopatan merupakan kebiasaan menyanyikan sekar mocopat dengan lagu yang dikaitkan kebiasaan-kebiasaan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara turun-temurun. Mocopatan dapat ditelusuri sebagai seni sastra maupun sebagai seni suara. Sebagai seni sastra, mocopat terikat oleh kaidah-kaidah tertentu, yakni guru bilangan, guru lagu, dan banyaknya baris pada setiap bait. Sedangkan sebagai seni suara, setiap tembang mocopat mempunyai pola notasi musik tertentu yang keindahan ekspresinya ditentukan oleh pelakunya masing-masing. Mocopat merupakan tradisi melakukan tembang pada masa Jawa Baru. Sebelum dikenal tradisi mocopat, pada masyarakat masa Jawa kuno dikenal tradisi kakawin dan kidung. Tradisi kakawin berasal dari kata kawin, merupakan tradisi melakukan tembang dengan aturan-aturan yang berasal dari India. Sedangkan pada masa Jawa Pertengahan, masyarakat mengenal adanya tradisi kidung yang masih memiliki sedikit kesamaan dengan kakawin, yakni dengan melakukan tembang yang masih memiliki pengaruh budaya India. Namun, aturan atau metro menggunakan aturan Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, tradisi mocopat mulai dipopulerkan kembali. Pada awal perkembangannya, mocopat hanya diperuntukkan untuk keluarga istana seperti anak, adik, dan kerabat raja. Namun, lama-kelamaan para abdi dalam keraton mulai mempelajari dan menyukai tradisi tersebut. Kemudian dikenalkan kepada masyarakat luas. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Profesor Suwarno, seorang budayawan asal daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Profesor, apa kabar? Kabar baik, salam budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Oke, Prof, ini saya mau ngasuk kawruh soal tembang mocopat nih. Mocopat itu apa sih, Prof? Iya. Dari etimologinya, mocopat itu dapat didefinisikan moco papat. Maka penggalannya itu 4-4. Misalnya kalau penyanyi bisa tadi kan gambuh ya. Iya, hanya gambuh. Sekar gambuh. Nah itu kan sekar gambuh itu 4. 4 guru wilangan namanya. Kemudian sisanya baru sekar gambuh ping catur kang cinatur 4. Gitu. Ping catur kang cinatur. Kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur 4. Nah, itu kalau dari caranya membaca. Tapi sesungguhnya mocopat itu dikatakan juga moco yang keempat. Karena dulu ada tembang gede, podo polo, podo dirgo, kemudian tembang tengahan, baru tembang mocopat. Gitu. Nah, tembang mocopat ini sendiri timbulnya kan jauh setelah dari zaman Kawi.
karena baru timbul sekitar abad ke-14 pada zaman Mojopahit, kemudian mulai berkembang pada zaman Demak, para wali, berkembang lagi pada zaman Surakarta awal seperti Mangkunegoro yang keempat, kemudian Pakubono keempat, Ronggowarsito, dan kemudian sampai sekarang seperti yang kita saksikan bersama ini, teman-teman yang siap mengiring mocopatan dari Kapanewon Gudian ya. Nah, Prof, ini kalau di zaman dahulu mocopat itu untuk apa sih, Prof, sebenarnya? Nah, mocopat itu dikatakan moco cepet juga bisa. Nah, moco cepet itu sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsinya kalau dulu di keraton itu untuk mengajar kepada para sentono atau putra-putra dalem. Nah, di keraton Kilen di Yogyakarta masih ada setiap hari membaca buku tentang ajaran itu yang diperuntukkan oleh kepada para sentono atau para abdi dalem. Makanya untuk mengajar harus membacanya cepat. Nuladolaku tomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi gondo panembahan senopati. Artinya apa itu, Prof? Supaya meneladani ya. Orang agung di Ngeksigondo itu di Mataram ya namanya Panembahan Senopati. Jadi membacanya cepat, bukan nuladolaku tomo. Itu menjadi tembang gending yang menjadi sangat lama nanti. Oleh karena itu cara membacanya cepat. Mulai dikatakan moco cepat untuk apa? Untuk mengajar para putra sentono dalem, putra ratu gitu. Jadi untuk mengajarkan tidak perlu membaca sendiri. Abdi dalem yang membaca, di sini tinggal mendengarkan sambil minum kopi kan begitu. Kalau putra ratu kan begitu. Gitu. Nah, Prof, yang diajarkan itu apa sih, Prof, untuk para waktu itu anak-anak Adwita? Ya, yang namanya Paniti Sastro itu hampir semua ajaran ada. Mau ajaran yang apa? Untuk misalnya Wulang Putro berarti untuk mengajari para putra misalnya begitu. Kemudian untuk berbudi baik, ajaran moral tadi nuladolaku utomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi gendur panembahan senopati, kepatihan marsudi sudanen hawa nafsu, itu laku prihatin seperti yang dicontohkan oleh Panembahan Senopati yang akhirnya karyena tiasing sasomo membuat orang sama-sama senang, dan akhirnya Panembahan Senopati dengan gentur prihatinnya mendirikan kerajaan Mataram Islam waktu itu. Ya, kalau filosofinya sendiri, Prof, dari mocopat itu apa sih, Prof? Nah, filosofi mocopat itu sangat tergantung dari namanya. Nama tembangnya. Nama tembangnya itu sendiri. Ya. Nah, nama dari awal sampai akhir itu kan mengandung filosofi kehidupan, ya, yang dalam maknanya sebagai kearifan atau siklus. Kalau orang Jawa mengatakan cokro manggilinang ngurip. Cokro manggilinang ngurip itu seperti siklus kehidupan dari lahir sampai mati. Maka ada filosofi sangkan paraning dumadi, asalnya dari mana dan kemudian mau kemana. Itu kan Jogja luar biasa kalau itu ya, dari Pamijen sampai Keraton, kemudian dari Tugu Palputih sampai Keraton, itu sangkan paraning dumadi. Nah, filosofi tembang ini juga tergantung dari namanya. Misalnya namanya mijil gitu. Mijil itu kan artinya metu atau lahir. Jadi ini siklus kehidupan cokro manggilinang ngurip tumrap manusia. Metu lahir, ya. Kemudian lahir bayi cengar, gitu ya. Kemudian nanti dididik menjadi saat misalnya tedak siten, upacara tedak siten, ditetah, tembangnya kinandri. Karena belum bisa berjalan sendiri. Nah, Prof, sebelum jauh ke situ nih, Prof, apakah di zaman dulu nembang mocopat itu diiringi dengan gending seperti yang ada di belakang ini, Prof? Ya. Nah, perkembangan berikutnya memang tembang-tembang yang digunakan di dalam karawitan juga mengambil dari mocopat. Maka ada namanya tembang mocopat yang tadi katakan Nyai garingan, katanya Nyai. Nah, garingan itu tidak pakai iringan. Artinya bukan tembang gending. Tapi kalau tembang gending diiringi ini. Gegarane wong akrang
nung. Itu menjadi tembang geding. Itu macapat Asmarandono. Seperti tadi saya sampaikan kalau sinem nuladolaku tomo masuk juga. Nah, itu namanya tembang geding yang juga dari macapat. Bahkan digunakan sekarang untuk campur sari dan sebagainya, luar biasa. Ya. Berarti sudah banyak berkembang ya, Prof. Ya, sekarang dari banyak macapat sendiri ya, betul, Prof. ya. Nah, Prof, saya sebenarnya tuh penasaran, Prof. Kan ada 11 tembang itu. Pasti ada filosofinya masing-masing, Prof. Itu bisa dijelaskan, Prof? Yang tadi ya, yang nama-nama tadi ya. Bisa dijelaskan? Oke, siap. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bareng Profesor Suwarno. Nah, Mas Husen. Tadi saya sudah menanyakan ada 11 tembang. Iya, betul. Kalau diruntut dari tadi yang Prof soal perjalanan kehidupan, dari apa saja Prof pertama sampai akhir itu, Prof? Nah, 11 tembang itu dikatakan cokro manggilinganing urip atau siklus kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Maka lahir itu tembangnya mijil, karena mijil itu keluar. Metu tegese, ya, lahir. Bayi cengar, mijil. Mijil. Tambah gede, tambah besar, ditetah, belum bisa berjalan sendiri, harus ditetah orang tua, namanya dikanti. Makanya tembangnya kinanti. Nah, kemudian tambah usia menjadi enom, tembangnya sinom. Artinya menjadi seorang pemuda seperti sampean. Mungkin ya masa-masa SMP SMA gitu ya. Nah, setelah itu orang kalau sudah muda biasanya jatuh cinta. Maka tembangnya Asmarandono. Asmara itu artinya cinta, dono itu memberi kan itu. Jatuh cinta maksudnya. Nah, kemudian Asmarandono itu kan indah, bagus. Maka tembangnya Dandang Gulo. Itu artinya manis. Memanis ya, gula itu manis, indah artinya. Nah, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan jenenge gambuh. Nah, gambuh. Gambuh itu artinya berpadu. Berpadu ya. Nah, kalau cinta sudah berpadu, kemudian dia membangun keluarga, tadi namanya gambuh, ya tak? Nah, gambuh kemudian semakin tambah usia, dan usianya sudah selepas matahari ke arah cenderung ke barat, namanya di antara keduanya ini ya ini Mas Kumambang. Mas Kumambang ya, kambang-kambang di antara masih muda, keluarga dan sudah tua gitu. Nah, kemudian semakin memikirkan akhirat, mundur dari dunia yang penuh cobaan ini gitu ya. Dunia yang fana ini, makanya tembangnya Mundurmo. Nah, kemudian betul-betul sudah melepaskan dunia, pikirnya sudah akhirat, namanya pangkur. Pangkur artinya ngungkur ke dunia, menuju ke akhirat. Nah, kemudian tambah tua, ngerti itu ora Mas? Tua. Tegese ngenteni metune nyawa gitu. Makanya menjadi megatruh. Megatruh itu pegat ruh. Artinya rohnya keluar. Nah, artinya mati. Berarti megatruh itu di akhirnya? Akhirnya pocong. Karena dipocong gitu ya. Dipocong, dibuntel mori, jadilah pocong. Nah, jadi lahir sampai mati dilambangkan dalam tembang itu, siklus kehidupan manusia. Sekeren itu ya orang Jawa tuh ya, Prof. Ya, untuk mudah mengingat. Tembang mocopat itu mengandung tuntunan untuk kehidupan gitu ya, Prof ya. Nah, Prof,
saya tuh juga penasaran, ada paugeran mocopat juga, kemudian ada pelok patet 6, patet songo, itu kan apa sih Prof sebenarnya itu saya masih paugeran mocopat itu satu, ada namanya guru gotro. Guru wilangan. Kemudian guru swara atau dongding. Kalau guru gotro itu jumlah larik dalam setiap bait. Atau dalam bahasa Jawanya podo. Sak podo ono pirang larik, itu namanya guru gotro. Misalnya pocong ya 4 gitu ya. 4 larik gitu ya. Kemudian kalau guru wilangan itu jumlah suku kata setiap larik dan tidak boleh ditawar. Nah, misalnya pocong ya 12U yang pertama. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, itu itu guru lagu. Ya, gitu ya. Kalau itu guru wilangan. Guru wilangan. Kalau guru lagu itu jatuhnya suara vokal di akhir baris. Nanti misalnya ngilmu iku kelakone kanthi laku. 12U. Nah, U itulah yang namanya kulon sukon atau guru lagu. Nah, kalau tentang pelok dan selindro, ini patet yang kita sedang dengarkan nih teman-teman ini ya. Ini caranya nembang, mau pakai pelok atau pakai selindro kan begitu. Nah, notasinya lah, notasi. Berarti itu tentang guru lagu, guru bilangan, guru gotro nih Prof. Nah, ini kalau melihat zaman sekarang ya, ini kan rata-rata anak muda itu kurang mengerti soal mocopat dan bahkan saya pun juga tidak hafal 11 tembang itu, padahal ada tuntunan itu ya Prof di setiap tembangnya. Itu tanggapannya Profesor gimana, Profesor Marno? Dengan merebaknya sekarang lagu-lagu Jawa itu ternyata keangkat kembali. Ya, seperti dicampur sari dan diberdayakan untuk nun sewu mencari rezeki, entertain lah. Seperti saya siang tadi juga bersama teman-teman di mantenan begitu, sehingga juga menggunakan tembang Jawa. Nah, tembang Jawa saya gunakan sinom untuk entertain begitu. Kemudian teman-teman yang dari entertain menggunakan tembang-tembang yang sekarang, dan tembang-tembang yang mocopat itu masih bisa dikreasikan berbagai macam begitu. Berarti dikreasikan itu boleh, Prof? Boleh banget. Tidak menyalahi aturan ya? Tidak, namanya kreasi, ya. Misalnya semacam musikalisasi tembang. Jadi dibaca seperti puisi atau seperti rap itu loh. Rap. Ngilmu iku kelakone kanthi lagu, misalnya gitu loh. Modifikasi gitu ya, Prof. Gitu, ya. Itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kesadaran anak muda sekarang untuk tembang mocopat gimana, Prof? Memang upaya ini ada dari Dinas Kebudayaan. Maka setiap tahun, baik di tingkat DIY maupun tingkat di kabupaten, kota, mesti ada lomba mocopat. Dan lomba mocopat ini diikuti banyak siswa. Dari tingkat SD sampai SMA, perguruan tinggi. Harapannya, Prof, untuk anak muda sekarang apa, Prof? Ya, harapannya siapa lagi yang akan menjaga budaya kita. Yogyakarta sudah diajukan menjadi City of Philosophy, kota filosofi. Kalau budayanya tidak terjaga, ya tidak menjadi istimewa. Istimewa Yogyakarta salah satunya karena budaya. Gitu? Itu kan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 atau Perdaes Nomor 3 tahun 2017 tentang kebudayaan. Profesor Warno, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbagi dengan pemirsa Hasanah Budaya di Rumah. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, matur nuwun. Mocopatan gaya Yogyakarta sejatinya merupakan salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan penetapan sejak tahun 2018. Mocopat masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan.
Nah, pemirsa, saya akan belajar langsung dengan Romo Sajiono gimana caranya untuk nembang mocopat. Romo, saya minta tolong untuk diajarin gimana cara nembang mocopat yang benar, Romo. Ya, untuk bisa nembang mocopat, yang pertama itu membaca notasinya dulu. Kalau nanti apa sudah notasinya apa, baru cakepannya. Karena kalau itu langsung pada cakepan, biasanya tidak sesuai dengan notasi yang ada. Cakepan itu apa, Romo? Cakepan itu apa kalimat-kalimatnya, kata-kata yang ada di sini. Okay. Bahasa Jawanya cakepan gitu. Nah, kalau notasinya seperti apa? Apakah beda dengan notasi lagu nasional gitu? Ya, agak beda sedikit karena di Jawa itu ada dua notasi, notasi pelok dan notasi slendro. Sedangkan pelok saja itu ada dua, ada pelok bem, ada yang pelok limo. Nah, itu yang pelok bem beda, nadanya nanti akan berbeda. Kalau sudah menyanyikan nembang itu nanti akan terasa bedanya. Tapi kalau sekilas begini membaca belum bisa. Tapi bisa dirasakan apabila sudah nembang gitu. Oke. Nah, Romo, saya itu kan waktu SD diajarin nembang mocopat gambuh, Romo. Nah, itu gimana yang benar cara nembangnya, Romo? Nah, karena ini sudah dulu sudah pernah, maka coba diikuti saja sekarang. Gimana tuh, Romo? Gitu ya. Dari nanonong gitu ya? Ya, ini tindikannya Sekar Gambuh ping catur. Ya, coba. Susah ya? Iya, coba. Sekar Gambuh ping catur. Nanti terlalu rendah. Oh, terlalu rendah. Nanti yang notasi rendah nanti nggak nyampe. Oke. Sekar sekian. Sekar segini, Romo? Agak naik sedikit. Sekar Gambuh ping catur. Sekar Gambuh ping catur. Ya, Gitu? ya. Kang Cinatur. Kang Cinatur. Gitu. Pola Kang Kalantur. Gimana, Romo? Ya, Susah ya ternyata. Ya. Ya. Oke. Dari depan. Oke. Sekar Gambuh ping catur. Kang Cinatur. Pola Kang Kalantur. Terus tanpa tutur. Susah ya, Romo? Tutur. Gimana, Romo? Boleh diulangi? Tanpa tutur. Katulo katali. Katulo ya. Katulo katali. Katali. Susah. Ya, kadaluwarsa ya. Kadaluwarsa. Kapato. Katuto. Pantati. Awon. Nah, ini sebenarnya ini masih terlalu rendah karena nanti nggak nyampe kan tadi ada. Iya. Ini memang susah nih ya, iya, untuk belajar mocopat sendiri ya, Romo ya. Ya, yang penting begini, kalau sering mendengar terus menirukan sehingga notasinya nanti akan sama dengan tindikan. Maka di sini sering kita menggunakan gamelan. Ini untuk tindikan awalnya biar nanti notasinya hampir sama dengan notasi gamelan. Buat ambil nadanya itu ya, Romo ya? Iya, nadanya. Seperti tadi yang didinding pada waktu itu Bowo Sekar Ageng Langan Kusumo. Tadi mesti mengikuti dindingan agar notasinya pas. Nah, ini Mas tadi tidak sesuai dindingan segini, ngangkatnya segini, sehingga nanti pada notasi yang rendah nggak bisa nyampe. Oh gitu. Tapi Romo, ini kan saya suaranya agak sumbang sebenarnya. Apakah ketika saya berlatih
bakal bisa kayak yang tampil tadi di sana, Romo? Bisa, Bisa itu? bisa. Ada yang yakin sudah bisa. Oh, Yakin oke, bisa. oke, oke. Yang penting kita itu sering berlatih gitu. Oh, oke, oke. Sering berlatih. Oke, ini terima kasih banyak Romo sudah Ya. berbagi dengan saya juga, dengan pemirsa di rumah. Sehat selalu dan matur nuwun nggih Romo. Ya, sampai. Aduh Gusti. Lalu siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita semua sebagai generasi penerus agar warisan budaya yang penuh ajaran moral dan etika ini masih dapat dipelajari ataupun dinikmati oleh anak cucu bangsa. Sekar gambuh ping catur ya. Sekar gambuh ping catur, Kang Cinatur, Kang Cinatur, pola kang kalantur. bola kang kalantur. Nah, pemirsa ternyata memang harus telaten, semangat ya Romo ya. Iya. Semangat dan Ada tentunya semangat untuk belajar, tekun ya. untuk belajar mocopat. Karena siapa lagi akan mengenalkan mocopat ke anak cucu kita kalau bukan kita sendiri. Oleh karena itu harus lestarikan budaya yang ada agar tetap dikenang hingga anak cucu kita. Akhirnya saya Husein Jodokoro pamit undur diri. Hasanah budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Melayu alon menggo ngetan itu biyen enten pas